Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net. Kembali kita berjumpa dalam siaran RRI Net, obrolan budaya RRI Pekanbaru. Dan kali ini saya akan mengajak Anda membahas terkait salah satu budaya yang sebenarnya ini sudah dikenal secara nasional, tapi ternyata juga ada di Provinsi Riau dan juga menjadi salah satu ciri khas dari Provinsi Riau. Untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait batik Riau. Dan topik yang akan kita angkat pada obrolan budaya kali ini adalah budaya dan jejak sejarah batik Riau. Namun sebelum kita mulai dan sebelum saya memperkenalkan narasumber yang akan hadir pada obrolan budaya kita kali ini, saya akan menghadirkan satu buah lagu yang akan menggambarkan topik kita pada kesempatan kali ini. Begitu banyak
Pendengar dan pemirsa RRI Net obrolan budaya RRI Pekanbaru, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah budaya dan jejak sejarah batik Riau. Mungkin di antara Anda banyak yang mengetahui bahwa batik itu identik dengan Jawa ya, ataupun juga kebudayaan Jawa, dan tapi ternyata batik juga ada di Provinsi Riau. Bahkan mungkin di kota dan kabupaten Provinsi Riau punya ciri khas batik masing-masing. Sudah hadir bersama saya di obrolan budaya kali ini, Duta Wisata dan juga merupakan seorang pengrajin batik, Egy Afrizaldi. Ya, Halo, apa kabar? halo Kak, baik Kak. Oke, dan juga sudah hadir bersama kita Duta Budaya Indonesia Iya, benar. 2023, Bunga Ria. Halo Halo, semua. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Mungkin kalau kita berbicara terkait batik ya, apa yang terlintas di benak Egy dan juga Bunga batik? Boleh saya duluan? Nah, jadi gini, kalau misalnya batik nih ya Kak, di budaya. Nah, budaya ini kan kalau bisa dikaitkan dengan batik adalah warisan budaya. Kenapa seperti itu? Karena batik itu sendiri adalah masuk ke dalam non lisan atau bisa dibilang dengan batik yang mempunyai ciri khas diakui oleh UNESCO seperti itu. Warisan budaya non Warisan budaya. lisan berarti Iya, ya. benar, lisan. Oke, nah kalau dari Egy sendiri mungkin ya memang merupakan seorang Iya. pengrajin batik. Ketika mendengar batik, apa nih yang terlintas di pikiran? Nah, gini, kalau menurut Egy sih Kak, untuk batik itu suatu yang dituangkan ya Kak ya, suatu gambaran yang dituangkan dalam kain menggunakan lilin Kak. Itu salah satu juga dalam warisan budaya juga yang diakui oleh dari Jawa lah, betul awalnya kan Kak. Terus itu juga batik itu mempunyai ciri khas untuk di Riau sendiri gitu. Gitu sih. Oke, ciri khas batik Riau. Benar, Nah, tadi kita batik secara umum, Iya, sekarang kita benar. membahas batik Riau-nya sendiri. Kalau benar. batik Riau dibandingkan dengan batik mungkin dari daerah lain, apa yang membedakannya? Nah, untuk batik Riau itu sendiri Kak, membedakannya itu dari warna. Mm-mm, Nah, warna dari Riau itu warna yang cerah-cerah, benar. kayak merah, Hmm. kuning, hijau. Itu melambangkan dari Riau itu sendiri, Kak. Melainkan dari Jawa itu mempunyai warna yang agak gelap, kayak coklat, Mm-mm. warna hitam gitu. Lebih ke soft ya, Ya, dia tuh soft, lebih soft. Kalau misalnya Rio tuh lebih jeng gitu Kak ngejreng. dianya. Heeh. Gonjreng-gonjreng Iya, ya. Iya, bedelau, aduh. Kak. Bedelau Bedelau, bahasa Udah lah. bahasa Melayunya Melayu. Benar. Oke, bedelau. oke. Nah, juga sebenarnya sempat melihat juga ya kemarin pada saat Gernas BBI dan BBWI, dan Mm-mm. jujur saya juga baru tahu ternyata di Riau itu nggak hanya terkenalnya batik Riau, tapi Iya. masing-masing daerah di Provinsi Heeh, Riau juga punya benar. Ciri khas batiknya, ciri khas masing-masing. Iya, masing-masing. Kayak Egy juga merupakan seorang pengrajin batik batik. Pekanbaru, Pekanbaru. juga ada batik yang berasal dari Selat Panjang dan juga kabupaten yang lainnya yang ada Benar. di Provinsi Riau sendiri seperti itu Heeh, ya. heeh. Tapi sebelum kita membahas terkait motifnya juga gitu ya, mungkin dari sisi anak muda sendiri gitu, melihat gengsi dan juga perkembangan batik saat ini seperti apa? Kalau menurut Egy sih untuk sekarang untuk kaum Z ya Kak ya, generasi Z, itu untuk batik udah mulai diakui. Mm-mm. Karena di sini batik juga udah kolaborasi bersama desainer Pekanbaru Mm-mm. Kak, gitu. Dan kita juga buat batik itu bukan bentuk dalam kemeja aja, melainkan kayak outer, kayak Benar. trendy sekarang lah Kak Iya. gitu. Jadi untuk pemakaian batik itu bisa dipakai untuk casual, Iya. bukan untuk kondangan saja sih gitu. Mm-mm. Berarti bisa kita bilang sekarang pandangan soal batik juga sudah Udah, berubah Iya, seiring benar. udah perkembangan berubah, zaman benar, ini ya. benar sekali. Tapi untuk bicara batik Riau ataupun juga batik Pekanbaru sendiri, mungkin kalau dilihat saat ini masih cukup jarang, cukup sulit untuk ditemukan, Temukan, masih terbatas, dan kita mungkin hanya melihatnya ketika ada mungkin sedang Event-event, pameran, iya. event tertentu, ataupun juga mungkin ada kantor ataupun instansi pemerintahan Mm-mm. tertentu yang Benar, menggunakannya. Nah, benar. ini sebenarnya ada apa di balik batik Riau ini sendiri? Gimana ya Kak, kalau misalnya dibilang ya, bilang untuk secara gap antar generasi itu nggak ada. Cuman lebih tepatnya pada para generasi ini lebih kayak gini, ah yaudah deh, yang ada aja, yang aku pakai ada aja gitu.
nanti juga kan yang penting kita pakai batik kayak gitu sih Kak gitu. Kalau misalkan menilai dari sudut pandang mereka untuk mereka nggak mau pakai ataupun apapun enggak, cuman lebih tepatnya kayak ya udah aku ada ini gitu untuk nyari kayaknya mahal dia aku beli baju ini gitu. Batik ini kan pada dasarnya batik ini kita buat, kita rancang para desainer dan kita beli kainnya tuh kita jualkan ke para para aircraft ya. Apa maksudnya? Apa ya Bang yang bisa dibilang ya? Para UMKM. Oh, UMKM ya Ya, kan. Nah, benar. itu lebih mahal lagi pasarnya. Jadi mungkin pada generasi tersebut kayak mikirnya kayak mahal dia aku beli ini gitu. Ya udah dia pakai yang ini aja, pakai yang biasa-biasa aja. Gitu. Nah, itulah salah satunya Kak, kayak sekarang ini masih kurangnya Iya, pabrik kain atau pabrik bahan baku untuk batik benar. itu Berarti sendiri sendiri gitu. benar. Nah, saya juga kebetulan kalau kami juga mesannya di Pekalongan, Oh, bahan-bahan baku. Jadi iya. mungkin salah satu untuk ketertarikan itu masalah biaya juga, harga Gedenya yang harga. mungkin sedikit lebih tinggi dari batik biasa kita beli ya Kak ya, misalnya kayak di online atau Iya, gimana benar gitu. benar benar. Oke, berarti memang untuk bahan baku masih dari Jawa. Dari Jawa, Oke. benar. Itu berarti memang karena kesulitan untuk memperolehnya di Iya. daerah kita Iya, sendiri ya. belum ada pabrik sih Kak. Kalau Pabriknya kita belum ada. penghasil kain ya, atau bahan baku batik tadi gitu. Kalau misalnya ada dari pemerintah atau udah nyediain, pasti harga lebih turun Kak. Iya, lebih turun. Benar. Benar. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal tahapannya lah, berarti kita bahasin tahapannya dulu. Karena tadi sudah sempat disinggung kalau ternyata kain juga diproduksi dari luar sana. Ya, Tahapan membatik ini sebenarnya dari apa? Kalau misalnya di Jawa mungkin kita tahu batiknya batik tulis ya. dengan alatnya centing ya. Canting. Nah, kalau di Riau ataupun juga di Pekanbaru sendiri ini seperti apa? Oke, kalau dari Egi sendiri itu batik itu ada dua, ada batik canting juga batik tulis, sama batik cap Kak. Batik cap itu menggunakan media cap yang dibuat dari tembaga gitu. Nah untuk batik cap sendiri itu biasa digunakan untuk baju seragam, karena baju seragam kan harus mirip tuh Kak. Jadi harus dipakai cap tadi biar seragam hasilnya bagus juga sama gitu. Nah untuk pengerjaan juga lebih cepat untuk batik cap tadi gitu. Oke, berarti ada di cap, ada juga menggunakan Tulis. tulis itu ya. Benar. Kayaknya ada yang lupa deh Bang. Apa sih? Print. Print. Kalau batik Benar. print di Pekanbaru Oh, tidak ada. Pekanbaru nggak ada ya? Itu di Jawa. Oh, di Jawa. Ya benar. Oke. Karena kita belum ada Berarti di Jawa ya? mesinnya Kak. Oke, berarti memang keterbatasan alat juga ya Alat berarti juga untuk di dari sini. sini ya. Benar. Oke, berarti ada beberapa tahapan sebenarnya dalam membatik pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, ada jenis berdasarkan prosesnya juga. Mungkin kualitas yang dihasilkan akan berbeda atau seperti apa? Kalau untuk berbeda sih dari pewarnaan Kak. Kalau batik ini ada dua pewarnaan, itu ada batik alami, pewarnaan alami sama pewarnaan kimia, Remasol yang kami biasa pakai Kak ya. Kalau untuk tahan mana sih alami sama kimia, itu lebih tahan yang alami. Kenapa gitu? Itu pengerjaan lebih lama Kak. Contoh kalau alami itu biasanya diambil dari tanah liat. Tanah liat itu juga memakan waktu yang sangat lama untuk pengerjaannya gitu. Nah, untuk yang Remasol atau yang udah bentuk bahan kimia itu lebih cepat pengerjaannya Kak. Tinggal langsung dilarutkan dalam air aja, langsung diwarnain ke kain tadi gitu. Itu sih. Durasi pekerjaan bagaimana? Kalau untuk durasi pengerjaan batik itu sendiri, itu kita bahas tuh tahapannya Kak ya. Dari kain putih yang polos, itu kita langsung kasih lilin di atasnya. Setelah dikasih lilin, itu kita langsung kasih pewarnaan. Setelah diwarna, tunggu kering dulu, kita langsung kunci warna tadi. Kunci warna tadi, Pakai water glass ya, water Bang? glass namanya water glass. Setelah itu, setelah kering, itu kita lorot. Pelorotan namanya itu pencabutan antara lilin sama kain. Itu menggunakan air panas. Itu setelah itu baru kita jemur dengan cuaca yang bagus atau yang terik. Itu baru setelah itu baru bisa di packing gitu Kak. Nah untuk pengerjaannya itu tergantung dari cahaya matahari juga. Kalau misalnya hari kayak mendung itu mungkin waktunya mungkin memakan waktu sedikit agak lama karena kita menggunakan cahaya matahari juga Kak untuk pengeringnya gitu. Itu sih. Oke, berarti memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, tidak sebentar, dan bisa dibilang ini menjadi alasan kenapa batik ini harganya cukup mahal Ya ya. benar, Mahal benar jadinya. sekali, benar. Baik,
Kalau berbicara mungkin, terkait batik, Riau gitu, batik Ya. Pekanbaru, mana yang, duluan hadir gitu? Sebenarnya untuk batik Pekanbaru sendiri hadir ataupun juga muncul diperkenalkan ke masyarakat ini sudah sejak kapan? Kalau untuk batik Pekanbaru itu diperkenalkan sejak 2 tahun yang lalu. Itu kami launching di Mall Living World Pekanbaru. Oke, di salah satu pusat perbelanjaan di Benar Pekanbaru sekali, heeh, diperkenalkan ya? iya benar. Itu kalau batik Riau itu udah lama Kak ya, Benar. dari tahun 1824 sampai tahun 1911 itu di Kepri. Kalau batik Riau aslinya Kak ya. Nah untuk Pekanbaru itu baru launching kemarin itu 2 tahun yang lalu kami di Living World. Itu kebetulan dari Pemko juga Kak, kebetulan lagi di sana di kantor Dekranasda Dakota gitu. Kami launchingkan di sana, instansi pemerintah yang ngadain Kak ya. Itu Egy Naungan di sana, dipercaya alhamdulillah untuk melanjutkan batik Pekanbaru atau meluncurkan ini gitu. Nah untuk setelah launching itu alhamdulillah apresiasi dari pemerintah itu sangat bagus karena sebelumnya belum belum ada yang motif khas dari Pekanbaru itu sendiri. Gitu sih. Oke, berarti belum ada motif khas Pekanbaru, selama ini Belum. dikenalnya hanya Riau. batik Riau menyeluruh? Karena semuanya ada kan Kak 12 kabupaten kota nih. Ada kayak dari Kuansing, dari Siak segala macam. Dari Pekanbaru itu belum ada ciri khas dari batik Pekanbaru itu sendiri gitu. Oke, kalau kita bahas ciri khas batik dari masing-masing daerah Provinsi Riau sendiri ini seperti apa? Ya motif Kak, motif tadi Mhm. itu ada ciri khas masing-masing karena udah dihakikan. Hakikan itu artinya udah ada dihakikatkan, tidak boleh dari kabupaten kota itu menggunakan itu masing-masing gitu. Gitu. Nah, contohnya kayak Kuansing itu kayak motif pos jalur, Benar. Siak itu kayak Istana Siak, Iya. nah, kayak di Pelalawan kayak Bono, Sekijang gitu. Untuk Oke. Pekanbaru sendiri itu ada motif monumen-monumen Kak, kayak Tugu Songket, Riak Kuntum namanya Kak. Riak Kuntum itu filosofi tentang Sungai Siak yang ada di Pekanbaru itu sendiri. Nah, Oke, wah luar biasa sekali Bu ya. Ternyata banyak sekali motif batik yang ada untuk Provinsi Riau, bahkan untuk kota Pekanbaru sendiri ada pembagian lagi motif batik ini ya. benar sekali. Pendengar dan pemirsa RRI Net, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi batik Riau ini ya. Dan sebelumnya kita akan break sejenak untuk Anda semua, masih di RRI Net Obrolan Budaya. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya RRI Pekanbaru, kita masih membahas budaya dan jejak sejarah batik Riau dan masih bersama Egy sebagai pengrajin batik dan juga Bunga Ria sebagai duta budaya Indonesia ya. Jadi tadi kita sudah membahas motif-motif dari batik ya, ternyata banyak sekali dan cukup beragam seperti batik Pekanbaru ini lebih kepada apa ya bisa dibilang Monumen. monumen ya. Kalau yang dipakai sendiri ini motif apa? Boleh dijelaskan terlebih dahulu karena ini cukup menarik sih sebenarnya ya. Tidak ada identitasnya. Ini yang monumennya ya berarti ya. Monumennya. Mhm. Kalau ini motif Tugu Songket sama Bunga Kiambang gitu kami kolaborasi. Nah ini juga biar tidak terlalu kaku batik itu sendiri, kasih kayak abstrak kayak Benar, cipratan abstrak, gitu, benar. biar lebih nuansanya identik. Karena jujurnya ini juga buat batik Pekanbaru itu sendiri lebih kayak limited edition. Jadi kita buat itu tidak sama dengan yang orang lain pakai gitu Kak. Harus berbeda-beda setiap produksi gitu. Gitu sih. Berarti produksi terbatas atau bagaimana? Untuk misalnya untuk motif Tugu Songket ini sendiri? Enggak, kalau Tugu Songketnya tetap dipakai untuk kain yang lain juga. Melainkan kayak warna atau kolaborasi antara motif ini sama ini dibedain. Antara satu kain dengan kain yang lain tuh dibedain Kak. Karena kita mikir kan, masa kita nanti di kondangan atau di mana jumpa acara, batik kita sama mereka gitu. Sama beli di sini,
tapi kok sama gitu, kecuali mereka yang memesan batik seragam itu harus sama gitu. Nah, Egi juga udah nekankan dari awal, Egi pengen buat batik itu atau menjual batik itu harus berbeda-beda, karena biar nanti orang makainya, oh aku sendiri loh pakai ini gitu, gitu sih Kak. Berarti untuk menimbulkan kebanggaan dan juga Benar, kecintaan sendiri terhadap batik ini seperti benar itu sekali, ya. benar Kak. Iya, dan pendengar pemirsa RRI Net, saya bukan tidak cinta dengan batik ya, tapi seperti yang dibilang di awal tadi, kalau misalnya untuk mendapatkan batik Riau ya itu cukup sulit saat Sulit, ini, masih benar. terbatas seperti itu ya. Mungkin masih pada saat event ataupun pameran tertentu ataupun juga pemesanan pada momen tertentu tertentu. seperti itu Benar ya. sekali. Oke, tapi kalau untuk misalnya apa ya, bukan corak sih, mungkin lebih kepada modelnya. Model. Nah, kalau model batik ini lebih kemana? Emang untuk adakah untuk yang formal atau semi formal atau yang lebih ke arah mana? Oh gitu, kalau untuk model itu tergantung dari selera Konsumen. masing-masing, ya, Konsumen. selera ya benar. Nah kalau untuk kebetulan lagi ini buat outer, karena outer itu nggak dipakai untuk formal saja Kak, bisa dipakai untuk acara Formal. non formal gitu, untuk santai-santai segala macam. Jadi kita mikirnya sekarang generasi Z juga mikir, ah batik ini nggak dipakai untuk acara tertentu aja loh gitu, kayak jalan ke mall atau kemana nggak malu loh pakai batik Iya, gitu sih. Oke, berarti memang sebenarnya batik ini bukan dibuat, bukan diciptakan untuk acara formal. Formal saja. Tapi sekarang memang sudah mengikuti perkembangan zaman, sudah mengikuti tren dan modelnya pun cukup beragam. Ya, trendy lah. Oke, Bahasanya. trendy. Benar. Oke, kalau dari Egi sendiri juga, mungkin ketika ada yang ingin meminta batik gitu ya, itu sudah dalam bentuk jadi atau kainnya yang disediakan sebenarnya? Nah, kebetulan kalau Egi sendiri itu menjual kain batik dalam bentuk bahan baju, Kak. Itu ukuran 2,5 meter. Biasa itu, bukan dalam baju jadi. Karena kalau misalnya buat bahan jadi, kita nggak tahu nih ukuran orang yang mau beli itu ukuran apa aja gitu. Nah, makanya Egi jualnya dalam bentuk kain aja. Kain jadi. Karena mungkin masih produksi bukan dalam bentuk batik print nih ya. Bukan. Ini juga mungkin makanya nggak bisa langsung jadi ada ukuran tersedia SML Benar seperti itu sekali. ya. Iya, Kak. Ini kan dalam bentuk per kain, per bidang. Per 2,5 meter aja yang Egi beli atau Egi buat dari kain batik tadi gitu. Terus, Wah, cukup menarik ya pendengar dan pemirsa RRI Net obrolan budaya ketika kita membahas batik ya. Jadi batik memang sudah mengikuti modern ya dengan motif yang cukup menarik perhatian karena warna-warnanya, terus juga motifnya dan walaupun ada satu corak pasti ya, misalnya saya sebut corak pokok. corak pokok. Benar. Oke, itu Kalau namanya batik corak itu pokok. ada corak pokok namanya, Kak. Yang identik dari, misalnya nih, kita lihat batik mereka, oh ini loh ciri khasnya batik pokok tadi. Nah, untuk batik yang samping-sampingnya itu atau taburan itu sebagai penambah atau penghiasnya aja, Kak. Pasti ada motif pokoknya di batik yang dipakai mereka gitu. Biar semakin lebih menarik perhatian. Benar sekali, benar, Kak. Ya, kalau dari mungkin dari Duta Budaya sendiri Bung Ria juga ya, untuk bisa memperkenalkan batik ke masyarakat luas, ini seperti apa sih untuk mungkin udah mencoba, tapi tantangannya apa nih memperkenalkan batik di tengah masyarakat saat ini? Lebih ke ini sih Kak, sudut pandang masing-masing gitu. Karena pada dasarnya kita udah mempunyai prinsip nih seperti apa untuk mengkolaborasikan antara desainer, antara beberapa pembisnis untuk nge-up ke story. Cuman yaitu lebih ke sudut pandang per generasi masing-masingnya lagi gitu. Walaupun kita udah seinisiatif apapun, udah sekreatif apapun, tapi kalau misalkan para generasi tersebut tidak melihat kami, mereka pasti ya udah deh gitu, ancu aja sih Kak. Itu aja sih, lebih ke sudut pandang aja. Tapi tetap berusaha ya, Bunga ya. Iya, berusaha Kami juga banget. tetap promosi ini, Kak. Kayak Iya. kami nanti buat pameran atau apa gitu yang masyarakat bisa kunjungin gitu, Kak. Karena pameran itu kebetulan kami juga kadang buat di mall. Iya. Jadi masyarakat umum itu Iya. bisa langsung, oh ini loh batiknya, bukan dalam acara-acara besar aja, Kak. Di mall biasa kan kayak belanja-belanja di sana, oh ada pameran, singgah bentar lihat, oh ini batik-batik, oh gitu. Gitu sih, Kak. Kalau dalam Gernas BBI BBWI kemarin ikut berpartisipasi? Ikut buka stand. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak, Oke. ikut.
Kami juga ngisi acara ya, Bunga ya. Iya, dari salah satu modelnya juga. Mm-mm. Abang juga. Kalau saya juga ikut dalam tari masal 10.000 Kak. Wah. Ya. Dan buka stand juga di sana Kak, kantor juga di sana buka stand. Jadi masyarakat di sana kan juga bisa nih berbondong-bondong dalam melihat nih apa sih kerajinan yang ada gitu Kak. Oke. Kalau kita kembali bahas motif batik Pekanbaru, ini ada berapa motif yang memang sudah disediakan? Kalau untuk motif Pekanbaru sendiri udah dihakikan itu ada 3. Itu ada Riak Kuntum Kak. Riak Kuntum yang dibilang tadi itu eh, filosofinya tentang Sungai Siak. Sungai Siak atau kehidupan masyarakat di tepian Sungai Siak Kak. Karena di motif itu nanti ada kayak cerita kayak rumah yang tinggi panggung yang di Sungai Siak itu. Terus ada yang kedua itu motif di atas awan di bawah ombak. Itu tentang kayak misalnya nih ada dalam motif itu ada gambar burung. Burung itu taruhnya di atas Kak. Itu karena mereka kan terbang di atas gitu kan. Kalau di bawah ombak itu kayak kamar kapal nanti kecil Kak. Itu kayak kehidupan nelayan yang di perairan gitu Kak, yang harus kolaborasikan ya Bung ya, dalam satu motif gitu. Yang ketiga ada motif namanya Gedung Bandar Tenayan. Itu kantor wali kota yang ada di Tenayan Raya Kak. Kebetulan karena Egi bergeraknya juga di dinas kota Pekanbaru, Dekranasda Kota, itu kami juga udah hakikan motif gedung Bandar Tenayan tadi gitu. Ada 3 yang udah dihakikan Kak. Jadi udah dihakikan ini tidak bisa dipakai sama orang lain lagi gitu. Itu sih. Untuk proses penghakian ini sendiri sebenarnya berapa lama? Itu berapa lama sih enggak Kak? Karena udah ada motifnya, udah ada hak ciptanya juga Kak yang harus diapakan. Itu udah lulus langsung dari pemerintah tadi Kak gitu. Langsung di launchingkan kemarin yang di Living World gitu. Oke. Kalau ide pemilihan gedung ataupun juga lokasi tertentu yang menjadi motif batik ini ide dari mana? Kalau untuk ide sih lebih tepatnya dari kita yang ingin menciptakan tadi Kak gitu, karena tadi itu gedung Bandar Tenayan identik dari Pemprov Kota yang memang harus dilestarikan atau emang harus dicapkan lah gitu Kak. Itu yang udah dihakikan sama Pemprov tadi gitu. Dan Egi lah tugasnya untuk mempromosikan batik tadi lah dalam bentuk kain. Jadi orang pakai kain itu ada gedung Pemprov gitu kan, jadi kayak seolah-olah kita juga memperkenalkan secara tidak langsung. Jadi orang nengok batik, oh itu ya batik Pemprov atau apa sih, itu batik apa sih gitu. Gitu sih. Oke, tadi Bunga juga sempat nyinggung ikut ya menjadi model Iya, adalah salah satu peragaan busana. Pada saat itu membawakan pakaian apa? pucuk tabir. Pucuk Pucuk tabir. tabir, dan itu dia tuh emang gini loh Kak. Para desainer sekarang tuh dia nggak monoton tentang baju formal seperti itu. Jadi semua kreativitas antar baju yang seperti apa itu emang udah dikolaborasikan seperti apapun baiknya kayak gitu. Jadi waktu dia menjadi model kemarin untuk membawa baju tabir, pucuk tabir tuh lebih kayak wow, Masya Allah banget nih gitu. Ternyata nggak monoton ya untuk baju yang formal seperti ini. Ternyata ada outernya, ada pun kayak apa sih? Dia tuh bajunya emang outer tapi ada yang melikat ke kepala gitu Kak. Apa ya namanya ya? Kalau bisa dibilang. Hiasan kepala Kak. Hiasan kepala. Cuman kalau misalnya di hijab namanya kalau nggak salah Turban? Turban. benar, turban. Jadi gitu. Dia bukan monoton di baju aja tapi juga di kepala Turbannya juga batik ada. ya Bung ya. Batik juga. Jadi kayak wow, ini emang menginspirasi banget desainernya gitu untuk Kalau para itu generasi. batik khas dari mana? Nah, Pekanbaru itu sendiri, Kak. Benar. Pekanbaru itu sendiri. Oh Pucuk itu tabir. Pekanbaru Iya. juga? Nah, Pekanbaru juga masalahnya. Oke, nah itu ada berapa outfit pada saat itu mungkin yang dibawakan dengan batik? Bunga baru kali ini satu outfit sih, Kak, dari pucuk tabir itu sendiri. Untuk batik ya? Iya, batik. Pucuk tabir. Pucuk tabir. Nah ini baru tahu ya ternyata ada pucuk tabir juga di luar 3 yang sudah disebutkan. Terus juga motif tugu songket ini. Iya, Benar. Ternyata ada motif pucuk tabir lagi yang juga merupakan motif batik khas Khas dari iya, Pekanbaru Pekanbaru. khususnya seperti Benar. itu ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, mungkin ketika membahas batik ya, untuk Anda mungkin ada yang masih ngerasa batik ini adalah masih budaya lama gitu. Benar. Tapi ternyata di tangan para desainer-desainer muda juga, salah satunya Egi yang juga merupakan pengrajin
batik di Kota Pekanbaru ya, membawa batik ini ke arah yang lebih modern ya. Tadi Benar. udah bisa dilihat sendiri juga yang dipakai Egy dan juga Bunga ya, untuk batik sendiri ini dalam modelan outer Outer. seperti itu ya. Tapi kalau untuk pemakaiannya sendiri batik ini lebih pemakaiannya ke sehari-hari atau ada momen tertentu sih yang mungkin banyak orang yang lebih tertarik menggunakan batik ini? Lebih kecil nggak sih? Maksudnya kalau bunga sendiri netral sih Kak, netral. Karena pada dasarnya sekarang tuh udah masuk ke dalam duta ya, duta yang mana kayak aku menjadi gambaran loh untuk para generasi kayak gitu. Jadi nggak ada untuk menggapkan aku harus apa hari ini event ini aku pakai ini enggak. Cuman lebih kayak wah ternyata berarti nggak sekulat itu deh gitu. Jadi ya santai-santai aja gitu. Pakai setiap apapun hari apapun pakai juga gitu. Oke, berarti Bunga tidak ada Heeh, momen netral. tertentu ya, Ya, emang netral aja. dipakai sehari-hari juga It's okay. bisa gitu. Oke, Netral. kalau Egy sendiri lebih kemana nih kalau untuk penggunaan baju batik? Kalau untuk baju batik itu juga balik lagi dari model yang kita buat kayak. Kalau misalnya kayak meja itu kita bisa pakai kondangan atau acara yang formal tadi gitu. Nah untuk Egi sendiri Kak, untuk sekarang bisa dibilang kayak malu pakai batik dari luar Pekanbaru. Wah, Ngerti Kak? Kayak kita udah buat batik sendiri, udah kita punya punya sendiri. sendiri, tiba-tiba kita pakai batik dari luar. Luar. Kayak suatu, gimana ya Kak ya? Sampai sekarang nih kayak udah kayaknya emang harus batik kita yang harus kita kembangkan. Gitu sih Kak. Jadi kayak untuk pemakaian batik bisa formal, bisa hari biasa kayak gini, kayak Iya. santai casual, ya kita pakai gitu. Gitu sih. Oke, berarti tidak terbatas momen tertentu Iya, ya. Dan benar. memang saat ini batik ya karena dari modelnya yang sudah dibuat sedemikian rupa Benar. modern ya, ini bisa dibawa dan dipakai kapanpun dan dimanapun Benar seperti sekali, itu benar, Kak. ya. Dan untuk warna-warnanya sendiri juga bisa menyesuaikan ya sebenarnya ya. Ya, kalau untuk warna itu Egi biasanya tergantung dari Konsumen. konsumen masing-masing Kak. Karena mereka ada minta yang warna soft, Iya. kadang minta warna ngejreng gitu. Egi buatkan warna ngejreng nih untuk batik ibu gitu misalnya. Oh iya bu, warna apa diminta kan Kak? Nah itu bisa Egi contohkan dulu nih dalam kain contoh. Ibu maunya warna ini gitu segala macam. Oh iya, kalau dia udah ACC, baru Egi tuangkan ke dalam kain tadi Kak. Oke, berarti warna tidak dipengaruhi oleh motif. Motif tetap motif, warna bebas sesuai Bebas. keinginan. Warna itu bisa di motifnya sama di warna dasar. Jadi mereka misalnya ini warna dasarnya warna terang, minta warna motifnya warna gelap bisa. Atau warna motifnya warna yang gelap, dalamnya terang bisa juga. Jadi sesuai request Kak. Jadi Egi juga tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa maunya warna ini loh yang tidak ada orang. Oke Bu, saya coba insya Allah saya coba buatkan. Kalau udah ACC sama mereka, baru saya buatkan gitu Kak. Sesuai dengan selera lah gitu. Oke, tapi kalau yang banyak permintaannya lebih ke warna apa? Mungkin walaupun kita bilang warnanya yang lebih gonjreng-gonjreng, Iya tapi benar. by request yang lebih banyak warna apa nih biasanya diminta oleh masyarakat Kota Pekanbaru? Kalau untuk warna emang kebetulan warna gonjreng sih Kak. Warna merah, kuning, hijau. Itu yang banyak diminatin dari masyarakat Pekanbaru itu sendiri Kak gitu. Karena mungkin kita emang udah tradisi ya Kak ya, warna Melayu itu warna-warna cerah-cerah. Jadi udah emang survei menunjukkan lah Kak, emang warna itu warna cerah-cerah yang diminati sama masyarakat Riau khususnya gitu. Oke. Untuk pemesanan sendiri biasanya ini lebih ke individu ataupun corporate atau Untuk pemesanan itu Kak, kalau individu tuh misalnya nih contoh buat baju seragam untuk keluarganya, baju seragam untuk di rumah gitu, atau nanti orang tuh mesan untuk oleh-oleh Kak, oleh-oleh di Pekanbaru untuk dibawa misalnya ke Jawa, ke Jakarta atau kemana untuk bingkisan buah tangan dari Pekanbaru. Itu bisa juga kami packingkan dalam bentuk sebagus mungkin. Jadi nanti batik kita lah menjadi oleh-oleh untuk orang Riau ke kota lain gitu Kak. Untuk pemesanan juga kadang untuk batik seragam pemerintah juga banyak Kak. Gitu. Oke. Untuk pemesanan dan pembuatan ini berarti minimal berapa hari? Karena ada yang Egy sampaikan juga bisa buat oleh-oleh. Berarti kan Benar. ini ada waktunya sedikit mepet ya. Benar. Nah, Terbatas. benar sekali Kak. Kalau Egy sekarang batik udah ada di santai, ada di apain Kak? Di standby kan di gerai kami. Itu jadi Egy buat stok terus, buat stok. Jadi nanti kalau misalnya orang minta oleh-oleh atau apa, itu bisa langsung nanti kayak Egy, ibu mau untuk oleh-oleh
silakan Bu datang ke gerai atau Egi fotokan saja nih. Udah difotoin, udah ACC nih Kak. Dia mau itu langsung Egi packing kan gitu. Untuk seragam itu bisa dibuatkan sesuai dengan request tadi. Kalau mereka mau untuk pembuatan seragam untuk kapan nih gitu kan, ada durasi nggak yang diminta untuk pemakaiannya gitu. Itu bisa disesuaikan juga sih gitu. Oke, berarti untuk satu kain ini ukuran berapa? 2,5 meter, 2,5 meter. Itu satu lembar satu kain. lembar kain. Satu lembar kain. Nah, kalau untuk mungkin kita boleh sebut sedikit range harganya ya. Kisaran berapa sih sebenarnya harga dari batik Pekanbaru sendiri? Kalau untuk batik Pekanbaru sendiri itu kalau batik cap itu di range harga 300 sampai 3,5 Untuk dua per setengah meter ini. 2,5 meter langsung Kak. Kalau untuk batik tulis itu di range harga 375 sampai 4,5. Itu balik lagi dari banyaknya motif sama kesulitan dalam warna tadi Kak. Kalau misalnya semakin banyak motifnya, semakin padat, itu semakin tinggi harganya. Karena tingkat kesulitannya lebih besar kan, kayak kalau misalnya full gitu untuk batik tulis tadi gitu. Kalau untuk batik seragam itu lebih dapat harga spesial Kak. Karena dia mesannya kan lumayan banyak nih. Itu harganya bisa rendah dari harga normal batik cap tadi. Oke, berarti harganya memang cukup bervariasi tergantung motif dan juga corak yang Benar sekali. diinginkan. Benar. Ya, karena tingkat kesulitannya berdasarkan pewarnaan, Benar. corak itu, ya. Iya benar. Oke, tapi kalau untuk bicara mungkin terkait pemasaran yang dilakukan, bagaimana mungkin dari Egi sebagai pengrajin, terus juga Bunga sebagai duta budaya untuk bisa memasarkan, memperkenalkan batik Riau, batik Pekanbaru ini kepada masyarakat. Apa cara-cara yang sudah dilakukan? Mungkin tadi selain mengikuti event-event pameran seperti yang baru-baru ini, Gernas BBI dan BBWI, nah apalagi usaha yang sudah dilakukan untuk bisa lebih memperkenalkan batik ini? Oke. Dari Udah jadi dong orang mata ya. Oke, dari Egi aja ya. Oke. Kalau dari Egi sendiri Kak, itu untuk pemasaran bisa udah di media sosial juga ada Kak. Iya. Di Instagram atau bisa langsung di offline atau kayak kita pameran. Nah, kebetulan di tahun kemarin Egi itu sampai mempromosikan batik di acara Apeksi di Medan. Itu kebetulan Egi ikut ke sana, itu kami juga langsung turun ke lapangan Merdeka Medan Kak, langsung buka stand. Emang diundang acara Apeksi. Nah, untuk tahun ini kan Apeksi di Pekanbaru nih Kak. Di Pekanbaru kemarin di acara Gernas tuh bersamaan. Tahun kemarin di Medan Egi kebetulan ikut ke sana dan kami buka stand. Juga di situ juga apresiasi masyarakat sangat bagus karena mereka mungkin penasaran nih apa sih batik yang membedakan dari Riau atau dari provinsi lain gitu. Karena di sana juga dikumpulkan semua se-Sumatera Kak. Acara Peksi ya, Sumatera pasti punya identik masing-masing dari batiknya sendiri gitu sih. Oke, kalau dari Bunga gimana? Nah, kalau dari aku sendiri, kebetulan di bulan lalu Bunga nih masuk dalam BA, Kak. Brand Ambassador dari Kampung Rabbit, yang mana udah, kalau misalnya dibilang ya, basicnya di point of sekarang tuh lebih ke sosial media yang pertama. Yang kedua, karena udah masuk BA tuh kita punya inisiatif ya. Dengan apa? Dengan brosur tadi. Brosur kita kirim kemana? Ke sekolah atau enggak ke setiap daerah-daerahnya masing-masing. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga karena Bunga sudah masuk dalam model juga, jadi Bunga mempromosikan dan membuka standnya di mana? Di Hotel Pangeran kemarin, Kak. Kalau nggak salah bulan kemarin juga, bulan April. Nah, bulan April tanggalnya tanggal 25. Jadi seperti itu. Caranya pokoknya yang pertama sosial media, yang kedua brosur, dan yang ketiga kita buka stand di suatu hotel ataupun tempat misalkan kayak di Perbelanjaan. dinas. Benar, nah itu dianya. Oke, Bener-bener. berarti memang sudah banyak upaya juga ya yang Iya, dilakukan untuk upaya bisa benar. memperkenalkan batik Riau, batik Pekanbaru juga gitu ya kepada masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang tahu kalau batik ya ini ada batik ada, Pekanbaru, benar. tidak hanya batik dari Jawa, tapi Pekanbaru juga mempunyai Punya ciri ciri khas khas, batiknya benar. tersendiri. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, kita akan break sejenak, nanti kita akan kembali di sesi terakhir Obrolan Budaya RRI Pekanbaru. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.
termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Net obrolan budaya RRI Pekanbaru di sesi terakhir ya di obrolan budaya kita, dan topik tadi yang sudah kita bahas itu adalah budaya dan jejak sejarah batik Riau ya. Kita bersama dengan Egy ya sebagai pengrajin batik juga sekaligus Duta Wisata Riau 2023, dan juga Bunga Ria sebagai Duta Budaya Indonesia 2023. Ini ada Duta Wisata Riau. Nah, ini Duta Wisata memperkenalkan batik termasuk jadi kunjungan juga untuk melihatkan motif-motif batik gitu mungkin di pameran atau gimana? Oke, kebetulan Kak, Duta Wisata Riau ini juga termasuk memperkenalkan wisata, sama dalam itu ada ekonomi kreatif. Nah, itu berkaitan Kak, berkaitan antara wisata sama ekonomi kreatif. Nah, kebetulan ekonomi kreatif salah satunya adalah batik, batik tadi. Nah, Egy juga alhamdulillah di 2023 diamanahkan menjadi Duta Wisata Riau Best Advocacy. Itu kebetulan Egy mengangkat batik tadi Kak, lagi kayak buat video batik segala macam yang berkaitan dengan kearifan lokal gitu Kak. Alhamdulillah dipercaya dan diamanatkan sebagai Duta Wisata Best Advocacy Riau gitu. Mungkin karena beda dari yang lain Kak ya. Mungkin yang lain nggak ada buat yang membatik, dan kebetulan Egy sendiri gitu. Mungkin identik ciri khas dari Egy kemarin gitu. Gitu sih Kak. Berarti ketertarikan sama batik ini sebenarnya udah sejak lama atau baru ketika batik Pekanbaru memunculkan batik Pekanbaru ini? Awal ceritanya dari batik itu dari pelatihan Kak. Kebetulan dari Dekranasda Kota dan pemerintah itu mengadakan yang namanya pelatihan membatik. Dan kenapa itu bisa terjadi, dan Egy juga tiba-tiba dapat link nih, dapat ayo Egy ikut daftar kata teman gitu kan. Nah, setelah itu Egy daftar nih Kak, daftar di sana menjadi salah satu peserta dari pelatihan yang dibuat dari pemerintah tadi Kak. Dan setelah itu yang Egy dulu jujur aja tidak pandai menggambar ya Kak ya, mungkin di sekolah bisa tapi tidak seahli orang lain gitu kan. Nah, Egy coba nih Kak, karena Egy juga salah satu suka mencoba hal yang baru, yang positif ya gitu ya Kak ya. Setelah itu ikut pelatihan tadi, Egy juga alhamdulillah mendapatkan juara 3 dari 40 peserta. Alhamdulillah itu dilombakan kiranya Kak gitu. Setelah itu Egy dipanggil dari ketua Dekranasdanya dan ditanya nih apakah siap untuk mengembangkan batik Pekanbaru itu sendiri. Nah, Egy bilang siap meskipun kita belum ada pengalaman nih Kak. Maksudnya kayak nanti ada serangan apa sih atau serangan dari mana aja yang datang, karena kita orang baru nih Kak ya, terjun di batik. Egy tetap yakin dengan kemampuan yang punya gitu. Tapi tetap melibatkan teman-teman yang lain kemarin untuk ikut serta dalam mengembangkan batik itu sendiri gitu Kak. Setelah itu dilaunchingkanlah batik tadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga apresiasi dari pemerintah itu sangat bagus gitu Kak. Oke, berarti pemerintah bisa dibilang juga ikut mensupport Support untuk banget Kak dari pemerintah. perkembangan batik Pekanbaru ini Benar sendiri sekali. ya. Nah, untuk pemasaran batik Pekanbaru ini sendiri, Egy sudah memasarkan sampai mana? Dan juga mungkin Bunga dari Duta Budaya upaya apa sih untuk bisa membantu memasarkan, memperkenalkan budaya batik Pekanbaru ini? Oke, kalau dari Egy mungkin untuk memperkenalkan itu udah mungkin dari sosial media atau offline mengunjungi pameran. Dan sekarang upaya Egy nih yang terbaru sekarang itu memperkenalkan batik bukan untuk dewasa aja, melainkan turun langsung ke sekolah-sekolah. Kebetulan kemarin Egy juga masuk salah satu masuk mengajar ke sekolah Dharma Yuda, ya Kak ya. Salah satu sekolah swasta di Kota Swasta di Pekanbaru. Pekanbaru itu langsung
mengajukan lagi itu, mengajukan yang namanya kayak pelatihan membatik di sana, Kak. Dan alhamdulillahnya mereka sangat Antusias? antusias banget gitu, Kak. Karena mereka juga punya pelajaran P5 Kak ya. P5 itu yang belajar tentang kearifan lokal. Dari situ juga kemarin Egi dihubungin dari pihak sekolahnya, apakah bisa mengisi materi di sana sekalian anak-anak bisa ikut turun nih dalam mengerjakan batik sendiri. Dan alhamdulillah udah terlaksana kemarin Kak, dan sekarang juga Egi juga mengajukan ke sekolah-sekolah negeri juga, ke SD-SD juga Kak, biar nanti batik ini dikenal sama masyarakat umum atau masyarakat luas lah gitu Kak. Itu sih niat lagi. Oke, berarti kita mengajak dari yang muda pun sudah kita ajak dan Udah, sudah kita heeh. perkenalkan batik Riau ini ya, Iya, khususnya juga batik setidaknya Pekanbaru. mereka tidak tahu, udah tahu Udah nih tahu. Kak kayak, oh ini kainnya, Iya, oh ini lilin nih gitu, oh ini canting. Setidaknya mereka udah tahu dasar dari batik itu, kita udah senang Kak. Karena kita bisa mengajak mereka emang dari bibitnya, dari kecil. Dari kecil mereka udah sayang dengan wisata budaya, itu udah bisa mereka kembangkan nanti mungkin udah besar mereka tuh bisa untuk memperkenalkan batik yang ada di Pekanbaru itu sendiri gitu sih Kak. Kayaknya mungkin boleh ya dicoba di RRI Pekanbaru Boleh. karena biasanya tahu canting itu hanya sekedar melihat di gambar ataupun juga Iya. video, tidak pernah Iya, memegang canting langsung benar gitu ya. benar Dan Bang. ini Boleh. cukup pengalaman yang menarik yang pastinya juga akan berkesan nih ya. Benar. Nah, Bunga sendiri, Nggak mau kalah sih Kak sama Bang Egi. Iya. Soalnya jujur karena kita udah masuk ke dalam duta ya Kak. Jadi Mm-mm. antusiasnya lebih besar. Yang mana alhamdulillah banget ya masuk menjadi BA kemarin. BA-nya itu BA di Kampung Rebit, tapi di situ include juga wisatanya juga, tuh juga aircraftnya juga, apa dianya batik tadi gitu. Dari yang nggak tahu gimana cara pemrosesannya gitu kan, jadi tahu gitu. Jadi bukan Bang Egi aja di sini bisa, Iya, saya iya. juga bisa gitu. Nah, gimana upayanya? Upaya itu gini. Kalau Bang Egi itu sendiri datang ke sekolah gitu kan, Bang, dan mempraktekkan kepada anak-anak tersebut. Nah, kalau saya sendiri para sekolah dari luar, dari Kampar lagi Kak yang jauh datang untuk ke Kampung Rebit sendiri dan mulai untuk bagaimana cara pembuatan batik, dan itu mentornya ada Bunga sendiri juga di situ. Jadi alhamdulillah sedikitnya Bunga tahu. oke, Itu berarti upayanya. sudah mempelajari juga Benar, ya membatik iya ini batik itu ya. seperti apa. Tapi udah praktek langsung susah? Ya susah karena perlu ini ya kesabaran ya. Benar. Kalau kesabaran tuh kalau misalkan cap nih Kak, cap. Nah seperti apa ya gini nih, ini pas nggak ya, mencong nggak ya, apa segala macam nggak ya. Apalagi kalau misalnya kita ketekan banget, dia bakal ini ya Bang, Melebar. melebar, benar melebar. Kalau misalnya kita nggak neken salah juga gitu. Jadi Jadi gimana? pudar Heeh, motifnya seperti iya itu serba ya. salah. Jadi memang harus perlu kesabaran gitu. Kalau hati lagi nggak enak Kak, nggak usah pegang Iya nggak canting. usah. Hati lagi gundah nih, nggak usah lah pegang canting Kak. Nanti bakal kemana-mana. Itu hasilnya nanti takutnya tetesan lilin tadi Iya. panas Kak, kena ke kulit. Kulit, wih bener-bener. Gitu. Atau lagi galau nih, nggak usah lah, nggak usah pegang canting gitu. Galau nggak tuh? Nah itu sih. Berarti memang harus dalam mood yang Mood yang baik, ya bisa untuk membatik Iya, ini benar ya. sekali. Berarti nggak sekedar menggambar, nggak sekedar meneteskan lilin, tapi Iya. ternyata ada prosedur-prosedur tersendiri Iya. sampai tercipta batik yang indah. Indah Iya, benar. benar sekali. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net ya, mungkin untuk sesi terakhir ini ya, dan di penghujung kebersamaan kita di obrolan budaya kali ini, apa harapan ke depannya untuk batik Riau dan batik Pekanbaru ini? Lebih memandang lagi sih, lebih antusias lagi terhadap batik kita, karena pada dasarnya batik Riau ini lebih ke wah ini loh simbolis kita, wah ini loh yang membuat kita tuh maju lestari gitu, karena batik itu sendiri dan punya simbolis seperti setiap daerah. Nah itu sih lebih apa ya, lebih peka gitu, jangan mandang kayak apa sih batik itu tuh awam gitu, kulot ya gitu, jangan seperti itu aja sih. Oke, berarti emang harus mulai merubah stigma Iya, pandangan kita benar. terhadap batik Batik ini. benar. Egi? Kalau dari Egi itu lebih kayak lebih cinta lah Kak, cinta sama produk lokal sih. Produk kita yang ada. Ini adalah produk kita yang harus dilestarikan. Kenapa lestarikan
batik lain gitu. Ini loh batik kita yang tidak kalah bagus dari batik orang lain gitu Kak. Jadi cinta itu dari hati langsung. Lihatlah Kak gimana cara proses pembuatannya. Yuk kita sama-sama belajar gitu. Egi juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa belajar Kak ya. Yang lain juga belajar, ayo silakan. Silakan datang, silakan belajar kayak mana sih. Oh ini loh budaya kita yang ada yang harus benar-benar kita cintai gitu. Nah, slogannya Bang, BBI, BBWI. Iya, Bangga buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia. Berarti kita bisa menyaksikan langsung untuk proses pembuatan batik ini Bisa, yang bisa ingin banget. ya. Ikut coba-coba bikin batik sendiri mungkin? Bisa, Motif sendiri bisa juga. banget karena kebetulan lagi juga besok turun ke sekolah itu mereka emang buat batik mereka sendiri dan membuat busana. Kebetulan lagi ngajar di jurusan busananya Kak. Mereka undang di sana, batik yang mereka buat itulah yang nanti ciptakan ke dalam bentuk baju. Itu yang nanti diapresiasi mereka lah Kak, dibentuknya dalam sekian rupa, dalam bentuk tergantung mereka suka gitu. Dalam modelnya. Nanti jadinya langsung bangga menggunakannya, Benar. dijahit jadi baju yang cantik Iya, dengan benar. motif yang cantik hasil bikinan sendiri, Iya. langsung pamer ya. Pamer, Kak. Ini baju bikinan sendiri. Iya. Mungkin penutup tadi katanya udah menyiapkan Pantulan pantun ya. Masya Allah, penutup biar ya. semua pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya bisa lebih mencintai batik. Oke. Mulai nih. Boleh Bang? Boleh nih. Jangan Nanti lupa pakai Cakep. Cakep ya. Oke. Cakep atau suai? Oh, suai boleh. Suai lah lebih Melayu Kak. Suai lebih Melayu ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Iya. Mencari timba si anak darah. Suai. Di bawah sarang burung tempua. Suai. Suai. Jika ingin terlihat bersahaja, pakailah batik Pekanbaru Solusinya. solusinya. Oke, gitu ya Kak ya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net obrolan budaya Radio Pekanbaru, demikian obrolan budaya kita kali ini dengan topik budaya dan jejak sejarah batik Riau. Semoga dengan obrolan budaya ini kita bisa lebih mencintai budaya batik. Mungkin bisa dicintai mulai dari batik daerah ciri khas masing-masing yang ada di Indonesia. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia.
sesungguhnya.